الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid, dan kita memasuki pembahasan tentang definisi al-iman. Berkata al-muallif rahimahullah, ta'riful iman, definisi al-iman. Apa yang dimaksud iman dalam istilah syariat? Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman secara bahasa itu maknanya adalah at-tasdiq, membenarkan. Kama fi Fathul Bari, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 46. Jadi secara bahasa iman artinya at-tasdiq, membenarkan. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i yang dimaksud iman nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, dan meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuhnya. Mengamalkan amalan tersebut dengan anggota tubuhnya. Al-jawarih dan al-arkan memiliki makna yang sama dalam hal ini. Wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, di mana iman itu bisa bertambah dengan mengamalkan ketaatan, semakin bertambah ketaatan semakin bertambah pula iman, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu iman manusia bertingkat-tingkat, ada yang sempurna, ada pula yang kurang. Semakin dia melakukan perbuatan kemaksiatan, maka akan semakin berkurang dan semakin menipis keimanan seseorang. Jadi ini penting untuk difahami tentang definisi iman, bahwa iman itu mencakup 3 hal. Yang pertama kaitannya dengan lisan, dia mengucapkan dengan lisan, seperti misalnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Meyakini di dalam hati, ini yang kedua. Harus terhunjam di dalam hati seorang keimanan itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah anggota tubuh. Itu juga termasuk bagian dari iman ketika seorang beramal saleh. Seperti dia mengerjakan atau menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa, dan amalan-amalan yang lainnya yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, dia bisa bertambah. Oleh karena itu seorang mukmin bisa bertambah keimanannya dengan ketaatan. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Dan bisa pula berkurang ketika seorang melakukan kemaksiatan. Lalu kata beliau, faidah, qala Ibn Abil Izz fi syarh al-aqidah at-tahawiyah, berkata Ibn Abil Izz dalam syarah al-aqidah at-tahawiyah pada halaman yang ke-332, ikhtalafa an-nasu fima yaqa'u alaihi ismul iman ikhtilafan katsira, bahwa manusia berselisih. Yang dimaksud manusia di sini di kalangan ahlul kiblat, kalangan kaum muslimin, terjadi perselisihan tentang apa saja yang dianggap masuk ke dalam kategori iman, penamaan iman. Banyak perselisihan di antara mereka. فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله
wa ahlul zahir wa jama'atun minal mutakallimin. Maka berpendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuya dan para ahlul hadis yang lain, demikian pula penduduk Madinah rahimahumullah, demikian pula ahlul zahir dari kalangan al-zahiriyah dan sekelompok dari kalangan ahlul kalam, mereka seluruhnya mengatakan ila annahu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuhnya. Dan ini yang sahih, dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan ulama'us sunnah. Meskipun ada yang menyelisihi, ya, atau ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama'us sunnah, meskipun ada sebagian kecil yang menyelisihi keyakinan ini. Wa dhahaba katsirun min ashabina, dan berpendapat banyak dari kalangan para sahabat kami, yaitu dari kalangan para pengikut madhab al-Hanafiyah, ila ma dzakarahu at-Tahawi annahu al-iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janan. Mereka berpendapat kepada apa yang disebutkan oleh Tahawi, bahwa yang dimaksud iman adalah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati, sehingga mereka tidak memasukkan amalan anggota tubuh bagian dari iman. Ini adalah pendapat kaum Murji'ah, atau yang lebih tepat Murji'ahnya para fuqaha, yang kebanyakan mereka itu dari kalangan Al-Hanafiyah dari Kufah pada masa itu. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena menyelisihi dalil-dalil yang nanti akan kita sebutkan dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka ada yang mengatakan innal iqrara bil lisani ruknun zaidun, bahwa mengikrarkan dengan lisan itu hanyalah rukun tambahan, laisa bi asliyin, bukan asal. Yani bukan berasal dari rukun yang asasi, yang menjadi pondasi utama. Tapi itu hanya tambahan. Wa ila hadza dhahaba Abu Mansur al-Maturidi wa yurwa an Abi Hanifah. Dan ini merupakan pendapat Abu Mansur al-Maturidi dan diriwayatkan dari Abu Hanifah. Wa dhahaba al-Karramiyatu, adapun al-Karramiyah mereka berpendapat, ini pengikutnya Muhammad bin Sa'id bin Karram, ila anna al-imana huwa al-iqraru bil lisani faqat, bahwa iman itu hanyalah mengikrarkan dengan lisan saja. Jadi iman itu enggak ada kaitannya dengan hati, enggak ada kaitannya dengan amalan anggota tubuh. Jadi hanya mengikrarkan. Siapa yang mengikrarkan dengan lisannya, maka berarti dia mukmin, sempurna keimanannya. Berarti berdasarkan pendapat ini, kata beliau, fal munafiquna indahum mu'minuna kamilul iman, berarti orang-orang munafik dalam pandangan mereka adalah mukmin, sempurna imannya. Walakinnahum yaqulun, akan tetapi mereka mengatakan bi'annahum yastahiqquna al-wa'id alladhi aw'adahumullahu bih. Namun mereka berpendapat bahwa orang-orang yang munafik, mereka berhak mendapatkan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka dengannya. Tapi disebut mukmin dalam pandangan mereka. Wa qauluhum zahirul fasadi, dan pendapat mereka ini sangat nampak kerusakannya. Jelas sekali menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.